Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, para pemirsa, para penonton, saudara-saudariku kaum muslimin muslimat yang saya hormati. Di dalam video ini, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bagaimana cara kita sholat birrul walidaini, yang pahala dari sholat itu kita hadiahkan untuk kedua orang tua kita masing-masing, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Tetapi sebelumnya harus kita ketahui bahwasanya sholat birrul walidaini ini punya ketentuan waktu dan rakaat. Waktu adalah setelah maghrib sebelum isya. Sehabis kita sholat maghrib sebelum kita mengerjakan sholat isya, ini adalah waktu sholat birrul walidaini. Sama halnya dengan kita mengerjakan sholat tasbih, yaitu setelah maghrib sebelum isya. Adapun rakaat sholat birrul walidaini hanya punya 2 rakaat dan punya surat yang sama dalam masing-masing rakaat. Rakaat pertama maupun rakaat kedua setelah membaca Fatihah ini membaca surat yang sama. Adapun niat sholat birrul walidaini adalah usolli rakaataini li birril walidaini lillahi ta'ala, yang artinya niatku sholat birrul walidaini 2 rakaat karena Allah Ta'ala, atau bahasa Jawa niat ingsun sholat birrul walidaini 2 rakaat krana Allah Ta'ala. Ini adalah sholat birrul walidaini. Para pemirsa yang saya hormati, kita langsung memulai bagaimana cara sholat birrul walidaini. Pertama kali kita berdiri dengan posisi yang tegak menghadap kiblat dengan keadaan suci, baik suci pakaian kita atau suci setelah berwudu. Tentunya ini kita masih dalam keadaan suci karena kita sehabis mengerjakan sholat maghrib tentunya. Dan ini hendaknya apabila sholat birrul walidaini ini tidak boleh kita mengerjakannya sebelum sholat ba'diyah maghrib. Jadi kita harus setelah mengerjakan sholat maghrib, kemudian kita terlebih dahulu mengerjakan sholat ba'diyah maghrib. Tidak boleh kita sehabis sholat maghrib lalu kita sebelum sholat ba'diyah maghrib kita mengerjakan surat birrul walidaini. Jadi sholat birrul walidaini ini dikerjakan setelah sholat maghrib dan setelah mengerjakan sholat ba'diyah maghrib. Kita mulai. Kita berdiri menghadap kiblat. Pertama kali kita niat dengan lisan kita, usolli rakaataini li birril walidaini lillahi ta'ala, lalu kita takbiratul ihram sambil mengangkat tangan. Nah, bacaan takbiratul ihram Allahu Akbar sambil mengangkat tangan ini itu bersamaan dalam hati kita memaknai apa yang kita ucapkan dengan lisan kita.
Misalkan kita orang Jawa atau menggunakan bahasa Indonesia, kita harus memaknai apa yang kita ucapkan. Usalli raka'ataini li birri walidaini. Ini ketika kita takbiratul ihram mengangkat tangan, ini dalam hati kita memaknai apa yang kita ucapkan. Niat aku sholat birru walidaini 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ini sambil membaca takbiratul ihram, sambil mengangkat 2 tangan kita. Lalu kita melanjutkan setelah takbiratul ihram, kita membaca doa iftitah sampai selesai, sampai doa iftitah. Lalu kita membaca surat Al-Fatihah. Sampai salat Fatihah, habis kita membaca surat Al-Fatihah, kita membaca ayat kursi 1 kali, kemudian membaca surat Al-Falaq 5 kali. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. 5 kali, kemudian membaca surat An-Nas 5 kali juga. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. 5 kali. Dan ini kita baca baik rakaat pertama maupun rakaat kedua. Ini kita baca setelah surat Al-Fatihah, baca surat atau ayat kursi 1 kali, surat Al-Falaq 5 kali, surat An-Nas 5 kali. Ini kita baca masing-masing rakaat pertama maupun rakaat kedua. Nah, sehabis kita mengerjakan rakaat pertama, rakaat kedua sampai kepada salam. Nah, sehabis salam kita membaca istighfar 15 kali. Astagfirullahaladzim 15 kali. Langsung baca salawat 15 kali. Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad 15 kali. Setelah membaca itu semua, lalu kita berdoa dengan doa yang sangat mudah dan pendek. Itu Allahumma hdi thawaba sholati li abawayya. Allahumma hdi thawaba sholati li abawayya. Artinya, ya Allah, hadiahkan pahala sholatku untuk kedua orang tuaku. Ini adalah doa untuk sholat birrul walidaini. Intinya, kita mengerjakan sholat 2 rakaat ini, yang pahalanya kita hadiahkan untuk kedua orang tua kita, untuk ayah dan ibu kita, baik yang masih hidup, terutama sudah meninggal dunia. Ini seringlah kita mengerjakan sholat ini, yang hadiah atau pahalanya kita hadiahkan, kita berikan untuk kedua orang tua kita, untuk ayah dan ibu kita, baik yang masih hidup ataupun apabila sudah meninggal dunia khususnya. Para pemirsa yang saya hormati, lalu seandainya kita mengerjakan ibadah yang lain selain sholat, misal kita membaca Al-Quran, maka ini bisa kita hadiahkan pahala bacaan Al-Quran kita. Seandainya kita mengerjakan puasa, mengerjakan zakat, sedekah, ataupun haji, ataupun berjihad, kita boleh menghadiahkan pahala ibadah-ibadah tersebut untuk kedua orang tua kita. Misal, selain sholat yang barusan kita praktekkan tadi, seandainya kita membaca Al-Quran, sehabis membaca Al-Quran, lalu kita hadiahkan pahala bacaan Quran kita untuk kedua orang tua kita dengan doa Allahumma hdi thawaba qiraati li abawayya. Ya Allah, hadiahkan pahala bacaanku untuk kedua orang tuaku.
Apabila kita zakat, Allahumma di thawaba zakati li abawaya. Ya Allah, hadiahkan pahala zakatku untuk kedua orang tua saya. Misalkan kita puasa, kita hadiahkan pahala puasa kita untuk kedua orang tua kita dengan doa Allahumma ati thawaba siyami li abawaya. Ya Allah, hadiahkan pahala puasaku ini untuk kedua orang tua saya. Atau haji atau berjihad, Allahumma ati thawaba haji, Allahumma ati thawaba jihadi li abawaya. Ya Allah, berikanlah, hadiahkanlah pahala hajiku, pahala jihadku untuk kedua orang tua saya. Ini pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Ini di samping Allah memberikan pahala karena kita berniat, kita tujukan pahala dari semua ibadah kita untuk kedua orang tua kita, maka kita pun akan diberikan pahala yang sama, tidak berbeda sedikit pun dari pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kedua orang tua kita yang memang pahalanya kita berikan kepada mereka. Para pemirsa yang saya hormati, intinya anak yang saleh itu ada dua hal merupakan tanda-tanda anak yang berbakti. Yang pertama mengenai ucapan, yang kedua mengenai perbuatan. Mengenai ucapan merupakan sifat karakter tanda anak yang saleh adalah ketika berucap, ketika berbicara di hadapan orang tua, maka suara seorang anak ini hendaknya nada ini tidak di atas dari nada suara orang tua. Hendaknya suara nada seorang anak ini di bawah dari suara orang tua, minimal sejajar, sama volumenya kepada atau minimal sejajar dengan suara kedua orang tua. Dan jangan sampai merupakan tanda-tanda anak yang saleh dalam perkataan, jangan sampai perkataan ini menyinggung, menyakiti perasaan orang tua, apalagi mengejek, mencela, memarahi orang tua dengan suara-suara yang tidak pantas. Kemudian yang kedua mengenai perbuatan. Perbuatan diantaranya tadi perbuatan ibadah-ibadah kita, pahalanya kita berikan kepada beliau-beliau, kepada mereka. Para pemirsa yang saya hormati, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan sebagai tambahan, sebagai lanjutan dari video yang pertama yang bertemakan berbagi-bagi pahala kepada kedua orang tua dalam video saya yang lalu. Mudah-mudahan ini ada manfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita semua sehingga kita membiasakan untuk memberikan pahala, berbagi-bagi pahala untuk kedua orang tua kita masing-masing. Di samping kita beribadah, mengharap pahala, mencari pahala untuk diri kita sebagai bekal ke akhirat, kita juga membagi pahala kepada kedua orang tua agar supaya kedua orang tua kita pun mempunyai pahala dari apa yang kita kerjakan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.